Saya minta kepada Allah khusus untuk Asy-Syafi'i supaya tidak dihisab oleh Allah. Mlebu surgane bleng langsung. Al-Imam Nawawi bertanya, "Bimada ya Rasulullah? Dengan sebab apa? Aku lagi pengen. Ampun hanya sekedar Imam Syafi'i mawon sing mboten dihisab dan Gusti Allah nggih pengen." Al-Imam Syafi'i bersolawat kepadaku dengan sirat solawat yang tidak pernah orang lain membacanya. Pengen apa betul? Pengen apa betul? Pengen apa betul? Siap ngapalakan? Siratnya sangat pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para alim, para kiai, para sepuh bini sepuh ingkang sedaya mawon kula hormati lan kawula mulyakaken. Boten saged kula sebat asmanipun setunggal-setunggal, insyaallah boten ngirangi rasa hormat kula, boten ngirangi rasa taklim kula dumateng panjenengan sedaya. Pengasuh Pondok Pesantren At-Tauhidiyah Syekh Sa'id bin Armia beserta seluruh keluarga besar ingkang kula hormati lan kawula mulyakaken, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Baru saja kita selesai bersama-sama membaca Qasidatul Burdah, dikenal juga dengan Qasidatul Bur'ah, yang sebenarnya judul asli qasidah tersebut adalah Al-Kawakibud Durriyah fi Madhi Khairil Bariyah. Kemudian dikenal di antara lisan-lisan manusia dengan sebutan Qasidatul Burdah. Pengarang daripada qasidah ini yaitu Al-Imam Muhammad Al-Busiri. Ketika mengarang qasidah burdah ini sedang dalam keadaan falij, dalam keadaan stroke. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kesembuhan dari penyakit falij tersebut. Kemudian beliau menulis daripada pujian-pujian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian pujian-pujian ini dikenal dengan Qasidah Al-Burdah sebagai tawassul dari seorang Al-Imamul Busiri agar diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata mujarrab. Setelah selesai menulis daripada Qasidatul Burdah, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi tersebut Rasulullah mengusap daripada badan Al-Imamul Busiri. Seketika itu bangun tidur Al-Imamul Busiri langsung diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi harinya beliau keluar rumah, jalan-jalan bareng medal, bertemu dengan salah satu
orang berkata, wahai Al-Imamul Busiri, beri aku qasidah yang tadi malam engkau bacakan di hadapan Rasulullah. Jadi wali ketemu wali. Al-Imamul Busiri ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, enggak cerita dengan siapa-siapa. Tapi kemudian ada satu orang mengatakan, ya Imam, berikan aku qasidah yang telah engkau bacakan di hadapan Rasulullah semalam. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya banyak di antara faidah-faidah ataupun khasiat-khasiat daripada Qasidatul Burdah, yaitu meminta kepada Allah dengan barokah Qasidatul Burdah, semoga terkhusus biniyati syifa, niat mudah-mudahan guru kita semua diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, syifaan taman la yughadiru minhu saqman wala alama. Dan mudah-mudahan kita semua yang sedang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari semua bentuk bencana, semua bentuk malapetaka, ujian, fitnah dan lain sebagainya. Terkhusus mudah-mudahan penyakit ataupun virus yang sekarang sedang sangat terkenal, bukan hanya terkenal di kalangan tertentu saja, tapi semua individu manusia kenal dengan virus ini ataupun penyakit ini. Kita mungkin lebih kenal, lebih mengenal dengan nama virus Corona. Virus napa? Virus napa? Corona. Sepakat? Sepakat? Virus napa namanya? Mudah-mudahan segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kenapa disebut Corona? Karena dengan sebab datangnya virus ini kita semua Corona Jumatan. Gini apa nggih? Corona ngaji. Gini apa nggih? Ketemu sedulur muslim Corona salaman. Kalaupun diperbolehkan untuk sholat berjamaah di masjid, softnya Corona dempetan. Gini apa nggih? Anak-anak kita, anak kenyong sampean kabeh, sudah berapa bulan libur sekolah Corona sekolah. Gini apa nggih? Banyak di beberapa tempat Corona muludan, Corona haul. Gini apa nggih? Virus napa? Corona. Sepakat? Sepakat? Mudah-mudahan segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah kita memperingati, mengagungkan Maulid junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wonten ing mriki badhe kula waosaken pinten-pinten sholawat lan ugi kekhususiahan daripada sholawat-sholawat itu. Kula bekto kitab namanya kitab Afdhalus Sholawat ala Sayyidis Sadat, karangan daripada seorang pecinta sejati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Karangan beliau sangat banyak, hampir 90% karangannya berhubungan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun dengan ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing kitab Afdhalus Sholawat ala Sayyidi Sadat niki ada sekitar kurang lebih 70 sholawat, 70 sighat sholawat dengan riwayat dan juga cerita ataupun faidah dari masing-masing sholawat tersebut. Tentunya tidak akan saya baca semuanya. Di waos kabeh njuk subuh mboten prakat. Kulona yang ngadeg kesel. Ngene nggih? Ya mudah-mudahan dengan sebagian apa yang nanti akan saya baca bermanfaat untuk kita semua.
Amin amin Allahumma amin. Sholawat pertama, sholawat ini dikenal dengan afdalu sighatis sholah, sighat sholawat yang paling afdal, yang paling aula. Memang banyak daripada para ulama berbeda pendapat di antara sholawat-sholawat yang paling afdal. Ada yang mengatakan sholawat yang paling afdal adalah sighat sholawatnya Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya sighat sholawat khusus yang ditulis oleh beliau dalam kitabnya Ar-Risalah. Al-Imam Muhammad Syarbini Al-Khatib, pengarang daripada kitab Mughnil Muhtaj, syarah daripada kitab Minhajut Talibin, menulis di dalam kitab tersebut satu faidah dari Al-Imam Al-Asfihani, bahwa beliau mengatakan, Abu Nu'aim, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Kula ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Teng jero ngimpi kula dialog kalih Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, Muhammad bin Idris ibnu ammika, hal khassastahu bi syai'in. Tanglet maring Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nama asli daripada Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Itu adalah nasab daripada Al-Imam Syafi'i. Nasab beliau nyambung kepada Abdu Manaf. Tidak lain, Abdu Manaf adalah kakeknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman beda jalur. Kalau Rasulullah nyambung kepada Abdu Manaf dari Sayyid Hashim, Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdu Manaf, 5 sampai ke Abdu Manaf. Sedangkan Al-Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdu Manaf. Jadi Abdu Manaf punya anak 4. Punya anak berapa? 4. Hashim, Muttalib, Abdu Syamsin, Naufal. Anaknya 4. Dari Hashim memiliki anak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Dan Sayyid Abdullah adalah ayah daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dari jalur adiknya Hashim yang bernama Muttalib, Muttalib punya anak namanya Hashim. Jadi diwalik, disilang. Hashim bin Abdu Manaf, Muttalib bin Abdu Manaf. Muttalib dua anak arane Hashim, Hashim dua anak arane Muttalib. Jadi disilang. Jelas nggih? Lah Al-Imam Syafi'i dari nasabnya dari Muttalib bin Abdu Manaf. Artinya apa? Al-Imam Syafi'i bukan Bani Hashim, tapi beliau adalah Bani Muttalib. Sedangkan alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, siapa sih alun Nabi yang dimaksud? Kita berdoa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Siapa alun Nabi? Alun Nabi fi maqamid du'a adalah kullu Bani Hashim wa Muttalib. Setiap keturunan daripada Bani Hashim dan juga Bani Muttalib yang iman, yang beriman, itulah alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Syafi'i haram dapat zakat. Meskipun bukan dari Bani Hashim, tapi beliau Bani Muttalib. Haram terima apa? Zakat. Karena Imam Syafi'i termasuk Bani alun Nabi. Keluarga besar atau keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pantas Al-Imam Abu Nu'aim mengatakan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ibnu ammika. Ibnu Am niku sepupu, anaknya paman. Ya karena nasabnya sambung. Hal khassastahu bi syai'in. Napa jenengan gadai kekhususan khusus kangge Imam Syafi'i?
apakah Anda memberikan satu khususiyah, keistimewaan untuk Imam Syafi'i? Dijawab dan Kanjeng Nabi, qultu na'am sa'altullaha alla yuhasibahu. Saya minta kepada Allah khusus untuk Asy-Syafi'i supaya tidak dihisab oleh Allah. Mlebu surgane bleng langsung. Al-Imam Ibnu Umair bertanya, "Bimadza ya Rasulullah? Dengan sebab apa? Aku lagi pengen. Ampun hanya sekedar Imam Syafi'i mawon sing mboten dihisab dan Gusti Allah nggih pengen. Dengan apa supaya aku tidak dihisab oleh Allah? Apa sih yang menjadikan Imam Syafi'i la yuhasibuhullah?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Annahu kana yusalli alayya salatan lam yusalla alayya mithluha." Al-Imam Syafi'i bersalawat kepadaku dengan sigat salawat yang tidak pernah orang lain membacanya. Wa matilka shalah ya Rasulullah? Napa sih salawat sing dadosaken Imam Syafi'i mboten dihisab dening Gusti Allah? Pengen apa mboten? Pengen apa mboten? Pengen apa mboten? Siap ngapalaken? Sigatnya sangat pendek. Dan ini ijazahnya amah. Bila mahrin. Nah, bila mahrin. Swargane gratis. Swargane apa? Mlebu swarga tanpa hisab gratis. Wa ma tilka shalah ya Rasulullah? Qala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun. Wa shalli ala sayyidina Muhammadin kullama ghafala an dzikrikal ghafilun. Itu sigat salawat yang dibaca oleh Imam Syafi'i dan menyebabkan beliau tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apal apa mboten? Apal apa mboten? Mboten apal? Tak ulangi. Nggih, monggo bareng-bareng maca nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin kullama dzakaraka wa dzakarahul ghafirun. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin kullama dzakarahul dzakirun wa shalli ala Sayyidina Muhammadin kullama ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Niku sigat salawat yang menyebabkan Imam Syafi'i boten dihisab dening Gusti. Makanya kemudian para ulama berbeda pendapat tentang afdalu siyaghis shalah. Afdalnya sigat salawat kepada Rasul itu apa? Sebagian pendapat ini salawat Imam Syafi'i. Karena salawat dari Imam Syafi'i menyebabkan beliau tidak dihisab oleh Allah. Tapi kemudian pendapat yang paling kuat, pendapat yang muktamad, ma sawwabahun Nawawi fir Raudhati. Pendapat yang dibenarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhahnya bahwa afdalu sighatis shalah 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salawat Ibrahimiyah. Salawat apa? Ibrahimiyah. Apal lawatan? Apal lawatan? Salawat Ibrahimiyah yang sering kita baca, yang setiap hari kita baca ketika di dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Niku namine salawat Ibrahimiyah. Dan itu merupakan salawat yang paling afdal, sing paling utama. Semua salawat mempunyai kekhususiaan kiambak-kiambak.
mempunyai fadilah kiambek-kiambek. Tapi khusus kangge sholawat Ibrahimiyah dikatakan afdhalus sholah. Seumpama niki kados mekaten. Niki ngaos nggih Pak nggih? Ngaos. Niki ben sampean ngertos. Pelajaran ini ada di dalam kitabun nikah, yaitu babut tolak. Bab tentang perceraian. Perceraian. Seumpama ana wong lanang ngomong maring bojone, ya Zainabu, wahai Zainab, idza lam tusalli 'alan nabiyyi bi afdhalis salati fa anti taliqun. Ingkang maknane, Zainab, angger kon ora maca salawat maring Kanjeng Nabi dengan sigat yang paling afdal, fa anti talikun, maka kon kepegat, kamu tercerai. Berarti mentaklik perceraiannya dengan membaca salawat yang paling afdal. Yang paling apa? Afdal. Niki ben kula sampean ngertos sedaya, niki pelajaran rada angel sebenarnya. Taklikut tolak ngangge huruf syarat idza kalih in niku hukumnya beda. Hukumnya apa? Beda. Contoh, satu mengatakan idza, anggene idza lam tusalli, ya tusalli, soalnya niku muannas, aslinya tusallina, dibuang nun ana lam. Idza lam tusalli 'alan nabiyyi bi afdhalis shalah fa anti talikun. Dengan yang kedua, illam tusalli 'alan nabiyyi bi afdhalis salati fa anti talikun, niku hukumnya beda. Padahal pada baik menggantungkan talaknya dengan membaca apa? Salawat. Tapi karena adatnya hurufnya yang masuk berbeda, antara in dengan idza menjadikan hukumnya berbeda. Bedane teng pundi? Niki ben jenengan ngertos. Angger idza ketika masuk di dalam nafi, idza lam niku nafi, maka di situ faidae atau yaktadhi al-fauriyah. Jadi kalau semekaten, ana wong lanang, ngomong mari bojone, Zainab, idza lam tusalli, sing maknane ketika kamu tidak membaca salawat ala nabi kepada Kanjeng Nabi bi afdhalis shalah fa anti talik, dengan sigat salawat yang paling afdal kamu tertalak. Maka supaya Zainab tidak tertolak, paham napa? Supaya Zainab ora kepegat sing bojone, maka dia harus membaca salawat Ibrahimiyah. Seumpama membaca salawat yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha, tetap ketolak. Salawat napa? Al-Fatih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq ila akhirih, tetap ketolak. Supaya tidak tertolak, maka dia harus membaca salawat napa? Ketika fa anti tali idza lam tusalli 'alan nabi bi afdhalis shalah fa anti talikun, langsung ucap syaratnya langsung, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim sampai akhir. Maka ketika dia membaca salawat niki lam tutallaq, mboten ketolak. Paham napa niki? Jelas nggih? Dadi afdhalus sighati shalah adalah salawat Ibrahimiyah niki dalam masalah talak. Dan itu pun Zainab ketika kepengin boten ketolak kudu langsung maca. Kalau ditunda sampai 5 menit tetap ketolak. Zainab, idza lam tusalli 'alan nabi bi afdhalis shalah fa anti talikun. Ngucape saiki apa menggantungane saiki lanange, ngucape rong jamaning ketolak, Mbak. Lah, saya kan membaca selawat Ibrahimiyah, afdhalus shalah ya, tapi sampeyan telat macane. Donge langsung disambung, angger ora pengen ditolak disambung. Angger ora disambung ketalak meskipun maca Ibrahimiyah. Kenapa? Karena idza, kalimat idza ketika masuk ke dalam nafi, idza lam
maka faidahnya adalah al-fauriyah. Orang pengen ketolak kudu langsung. Angger seumpama kok ditunda-tunda macane ketolak. Jelas mboten niki? Berbeda dengan in. Angger ngucape Zainab illam tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi afdhalis shalah fa anti talikun, maka bagaimana hukumnya? Angger in mlebet maring nafi niku faidahe tarohi. Gantungna in lam tusalli ala nabi bi afdhalis shalah fa anti talik. Ngucape saiki lanange. Wadone maca sholawat Ibrahim dadak apalna. Takon dingin, maring Ustaz Tat Mahrus. Bojone ngomong illam tusalli ala nabi bi afdhalis shalah fa anti talikun. Bagaimana supaya saya bisa terlepas daripada gantungan ini? Ini kan menggantungkan talak. Ustaz Mahrus menjawab, oh sholawat Ibrahimiyah. Pripun sholawate? Mahar. Wong bangunan lagi. Ngene apa nggih? Durung dicor lagi bangun mahar dulu. Kalau mahar saya kasih sholawatnya. Wah niki pinter. Shallu ala Nabi Muhammad. Diwai sholawat Ibrahimiyah datang apalna 2 jam nembe apal. Akhirnya Mas nyoman ngucap afdhalus shalah. Ayo ngucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi kama sholata ala sayyidina ila akhirih salat Ibrahimiyah wal hasil. Maka bagaimana? Perempuan ini aman dari talaknya suami. Meskipun dibaca 2 jam setelah lafaz suami menggantungkan kalimat taklik talaknya. Paham napa niki? Jelas napa niki? Faidahe napa malih? Faidahe kados mekaten. Dadi angger nganggo in niku tarohi selagi wong wadon niki durung mati, durung maca sholawat ya durung ketolak. Angger seumpama ini kan 2 jam membaca. 2 jam ketemu Ustaz Mahrus, aweh mahar go bangunan, bar niku maca sholawat kan aman sing tolak. Seumpama sampai 1 tahun boten maca sholawat Ibrahimiyah, padahal digantungkan dengan illam tusalli. Maka bagaimana? Ketika ternyata perempuan ini mati, maka perempuan ini mati dalam keadaan tertalak oleh suaminya. Paham napa niki? Paham napa niki? Artinya bagaimana? Atau suaminya mati sampai lanange mati orang maca sholawat Ibrahimiyah maring Kanjeng Nabi, maka ketalak. Lanange mati, wadone isih urip. Gini apa nggih? Ketika suaminya meninggal, posisi perempuannya ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya bukan dengan iddatul wafat. Iddahe mboten 4 wulan 10 dina. Meskipun lanangnya mati, tapi iddahe ketika dia adalah perempuan yang masih bisa haid dengan 3 sucian. Sampeyan karena digantung talaknya dan yang lanangnya illam tusolli nggone kalimat in, huruf in, sampeyan ngapunten ketolak sadurunge bojone sampeyan mati kurang 1 detik. Terus primen? Sampeyan mulai seki iddah. Iddahe 4 wulan 10 dina ora sih bisane karena iddahe kon dudu iddah wafat. Iddahe kon iddah talak. Iddah talak tergantung perempuannya. Bisa 3 sucian, bisa 3 bulan, bisa dengan menggugur melahirkan kandungan. Jelas mboten niki? Angger seumpama ternyata yang digantungkan adalah talak bain, maka istri tersebut tidak mendapatkan bagian waris dari mayitnya suami. Ora oleh. Kenapa? Karena talaknya bain. Berarti ketika dia mati, walanange mati, wadone tertalak dalam keadaan tolak bain. Tolak bain la tarisuhu wala yarisuha. Orang saling mewarisi. Berbeda dengan tolak raj'i. Ana wong maring bojone ngomong, kontak pegat. Anti talikun 1 kali ucapan kan tolaknya raj'i. Lagi iddah, salah sijine mati. Maka bagaimana? Tetap saling mewarisi. Meskipun sudah bukan istrinya lagi, selagi masih iddah, lanange mati, wadone oleh warisane lanange, wadone mati, lanange oleh warisane wadone. Paham napa niki? Jadi berbeda antara sighat in dengan idza ketika di dalam taklik masuk ke dalam nafi, yaitu
idza lam tusalli 'alan nabiyyi dengan illam tusalli 'alan nabiyyi. Jelas mboten niki? Iki pelajaran angel bener niki ben sampean paham untuk pengetahuan, untuk pengetahuan. Berbeda ketika in dengan idza masuknya kepada isbat. Kalau isbat sepakat, dua-duanya sepakat. Faedahnya napa? Tarohi. Jadi angger in tusalli karo idza tusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu faedahnya sama, tarohi. Alhasil sepakatan. Jelas nggih? Jadi sigat sholawat yang paling afdal adalah sholawat Ibrahimiyah. Jelas mboten iki? Sholawat apa? Ibrahimiyah. Termasuk di antara khususiyah ataupun faidah daripada sholawat Ibrahimiyah, wa qala Syekh Ahmad As-Sawi rawal Bukhari fi kutubihi annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala hadhihi sholata, barang siapa yang mengucapkan sholawat ini, melafadzkan sholawat Ibrahimiyah ini, syahidtu lahu yaumal qiyamati bisyahadah, akan diberi piagam syahadah langsung nanti di hari kiamat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syafa'tu lahu, dan aku akan memberikan dia syafaat, akan memberikan pertolongan bagi setiap siapapun orang muslim yang mau membaca sholawat Ibrahimiyah. Wa huwa haditsun hasanun wa rijaluhu rijalus sahih. Wa dzakara ba'duhum, disebutkan oleh sebagian ulama, anna qira'ataha alfa marrah, barang siapa yang membaca alfa marrah 1000 kali sholawat Ibrahimiyah, sampeyan maca sholawat Ibrahimiyah ping 1000, tujibu ru'yatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, akan mendapatkan garansi. Tujibu itu maknanya garansi, akan mendapatkan garansi bisa melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Itu salawat pertama. Faedahnya kalau sepakatan. Enten malih satu salawat. Qala al-Imam Asy-Sya'rani kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala hadhil kaifiyata ra'ani fi manamihi wa man ra'ani fi manamihi ra'ani yaumal qiyamah wa man ra'ani yaumal qiyamati syafa'tu lahu wa man syafa'tu lahu syariba min haudhi wa harramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang mau membaca sholawat ini, nanti akan saya bacakan sholawatnya. Niki faidahin. Sing sapa wonge gelem maca sholawat niki, maka dia akan bisa melihatku dalam mimpi, akan bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi. Dan barang siapa yang bisa melihat Rasulullah di dalam mimpi, maka dia akan bisa melihatku nanti di yaumil qiyamah. Barang siapa yang bisa melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Dan barang siapa yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pasti akan mendapatkan minuman daripada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa harramallahu jasadahu 'alan nar, Allah taala mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Sallu ala Nabi Muhammad. Sholawat nopo? Sholawatnya pendek, dihafalnya gampang, oleh-oleh. Yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur. Hafal mboten? Hafal mboten? Bahkan Al-Imam An-Nabhani niki mengatakan bahwa waqad jarrabtu hadhihi shalah qubailan naum. Tak coba temenan
Apa yang didapatkan? Betul-betul dia bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sighat selawat selanjutnya, qala al-Imam Asy-Sya'rani, berkata al-Imam Asy-Sya'rani, jaa rajulun marratan, satu waktu ada satu laki-laki datang menghadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ala Rasulillah wa huwa jalisun fil masjidi. Kanjeng Nabi wekdal niku tenggah teng masjid. Faqala assalamu alaikum. Wong lanang niki uluk salam maring Kanjeng Nabi dengan sigat salamnya, assalamu alaikum ya ahlal izzi syamikhi wal karamil badikhi. Cara gampangane ngomong, keselamatan semoga tetap tercurahkan kepadamu ya ahlal izzi syamikh, wahai orang yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, wal karamil badikhi, dan kedermawanan yang berlebihan. Al-badhikh niku marane berfoya-foya, berlebihan. Badhikh niku sifat tercela, sifatul dzam. Tapi ketika dimausufkan kepada al-karam, itu menjadi sebuah madh, sebuah pujian. Kanjeng Nabi disebut dengan ahlal karamil badhikh, kedermawanan yang sangat boros. Artinya wis kanjeng bener-bener angger masalah dermawan ki wis ora hitungan. Ya, ahlal karamil badhikhi. Setelah laki-laki ini mengucapkan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ajlasahun nabiyyu bainahu wa baina Abi Bakrin. Kanjeng Nabi sibuk lenggah kali sahabat Abu Bakar. Sahabat lintune kathah. Tiba-tiba Nabi memanggil, "Kang, mriki Kang." Didudukkan persis bainahu wa baina Abi Bakrin. Di tengah-tengah Kanjeng Nabi kali sahabat Abu Bakar. Fa'ajabal hadirun, semuanya takjub. Ke anak apa? Teka keri tapi kon lenggah, kon jagong nang ngarep, tur jagonge langsung VVIP. Istimewa. Itu lebih dari istimewa. Karena apa? Langsung sing lenggahaken Kanjeng, dilenggahaken persis teng sebelah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar geser sidik ke wong kuwe. Lenggah teng mriku. Fa'ajabal hadiruna min taqdimi Rasulillah lahu faqala, sebab apa sih kok laki-laki ini dapat keistimewaan, dapat kursi khusus VVIP di pinggir Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Jibril alaihi salam akhbaroni, malaikat Jibril baru saja memberikan aku kabar, info, annahu, bahwa sesungguhnya rajul ini, laki-laki ini, yusolli alayya salatan lam yusolliha alayya ahadun qablahu. Dia membaca salawat yang belum pernah ada orang membaca salawat ini sebelumnya. Faqala Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, kaifa yusolli, bagaimana laki-laki ini membaca salawat tersebut kepadamu ya Rasulullah? Fadzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi shalah. Nabi kemudian menyebutkan salawat ini. Mari kita bersama membaca salawat ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan tempat yang istimewa bersanding dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Apal mboten? Biasa dibaca ketika doa. Allahumma shalli wa sallim fil awwalin wa salli fil akhirin wa salli fil mala'il a'la ila yaumiddin. Niku selawat luar biasa. Jadi mudah-mudahan dengan kita sampeyan nyong yakin nggih, kula yakin. Kula sibuk cerita awake kula kiambek. Kula niku wong bedut, temen bedut. Maca selawat niku sungkan. Angger ning omah dhewekan tidak mungkin
semangat, seneng maca selawat maring Kanjeng Nabi. Seperti halnya kita ketika berkumpul semacam ini bersama-sama menyebutkan memuji baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angger bareng-bareng kados mekaten kumpul bareng muludan pengajian kados mekaten maca selawat boten bosen. Nggih napa nggih? Ora kesel lisane maca selawat maring Kanjeng. Dan ini tidak akan bisa kita hasilkan ketika kita hanya duduk berdiam diri di rumah saja. Stay at home. Sebabnya apa? Angger ning omah kita disibukkan dengan hal-hal yang lain. Nyekel remote. Ngene apa nggih? Nyetel SCTV bosen ganti Indosiar. Indosiar menangis, nangis terus ganti RCTI. Ngene apa nggih? RCTI bosen ganti TV Nerino Beb. TV wis bosen, pateni TV-ne ganti napa? Ganti HP, buka Facebook, ngerol Facebook dari atas ke bawah golek di apa, Mbok? Gimana bang? Facebooknya bosen, tutup Facebooknya ganti Instagram. Instagramnya bosen, bukani WA. Gimana bang? WA nya wis bosen, buka YouTube. YouTube wis kosen apa? Ngantuk, HP nya gelana turu. Terus kapan maca sholawat maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya ketika kita bisa duduk bersama semacam ini, lenggah bareng-bareng, kumpul kados mekaten, ora kerasa. Awit wau coba sampean awit awal lenggah teng mriku sudah berapa kali lisan kita menyebut, memuji, bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seneng napa mboten? Dadi kono ra muludan gelem napa mboten? Kono ra muludan. Mboten nggih? Tetap muludan nggih? Ya tetap protokol kesehatan ditulis, tetap dengan mematuhi protokol kesehatan. Wajib memakai masker. Beb, dene ora nggo masker. Oh, masker ngomong ndak kangelan nggih. Engko nyong bar ceramah ya nyong nganggo masker malih. Nggih napa nggih? Disediakan tempat apa namanya? Tempat cuci tangan, jaga jarak. Jaga jaraknya tidak 1 meter. Coba Habib Umar kali Kang Tohari berapa meter jaraknya ini sudah? Saya dengan Habib Umar, saya dengan Habib Alwi berapa meter jaraknya? Oh, lebih dari 5 meter. Jaga jarak napa mboten? Mematuhi napa mboten? Tetap mematuhi protokol kita, tetap Maulid, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tetap berthalabul ilmi, kita bersolawat, kita memuji baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pada nganggo masker, Habib Muhsin nganggo masker awal, nggih. Mematuhi protokol kesehatan dan juga ada apa namanya tadi tempat cuci tangan. Jadi tidak menyalahi apa? Aturan. Mudah-mudahan honorane cepat diangkat dari Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua disembuhkan segala penyakit kita. Orang tua kita terkhusus, wabil khusus sakitnya guru kita semua mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala fi kamal sihhal afiyah ala tanasul amin Allahumma ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir li wa li walidayya amin. Niki nembe diwaos selawat telu mawon pun keterangane enggal sejam. Apa meneh ngarep 70 selawat. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Ya mudah-mudahan ada waktu lain bisa ngaos bareng, bisa menjelaskan lebih detail tentang seperti apa kemuliaan, keagungan, keistimewaan membaca salawat maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.